Halo, selamat sore kembali ke channel saya School Horizon. Kita akan membahas lagi soal-soal momentum dan impuls SMA. Oke, ini ada 5 soal. Oke, be warned ya, soal ini cukup sukar, jadi levelnya sedikit lebih tinggi ya dibanding video-video sebelumnya. Oke, jadi kalau kalian bisa mengerjakannya sendiri, ini adalah suatu pencapaian yang bagus sekali ya. Oke, kita mulai ya nomor 16 ya. Ada bola tenis dilemparkan tegak lurus ke dinding. Oke, kita biasa gambarnya sketsa, tidak ada salahnya ini dindingnya. Ini bola tenis. Oke, dia bergerak ke kanan kan. Kemudian setelah menumbuk dinding, dia akan berbalik arah dong, ya kan? Dia akan berbalik ke arah sebaliknya seperti ini ya. Oke, kita bisa tuliskan ya kecepatan ini memula-mula kecepatan awalnya itu v ya. Nah, setelah tumbukan dengan dinding, kecepatan akhirnya itu v aksen ya. Oke, koefisien restitusi rumusnya adalah, nah ini bola itu kan 1 ya, jadi ini v1, ini v aksen 1 ya. Dinding ini benda 2, nah dindingnya diam ya, jadi v2 dan v aksen 2 itu 0. Rumus koefisien restitusi adalah negatif v aksen 1 min v2 negatif v aksen 1 plus v2 per v1 min v2 gitu. Negatif v aksen 1 plus v aksen 2 per v1 min v2. Nah, kita tinggal masukkan. Oke, sebelumnya saya kasih dulu ini untuk bagi yang melihat video dengan cepat ya. Ya kalian butuh to the point-nya ini, rumus ini to the point-nya ya. Kita tinggal masukkan, ini berarti setengah. Aksen satunya itu dicari ya. V2, aksen 2-nya 0. V1-nya itu V1 ya kan. Berarti V aksen 1 sama dengan setengah V1 ya. Nah, ini tanda negatif itu menyatakan arah kecepatannya berlawanan arah dengan kecepatan mula-mula. Nah, kita lihat ya bahwa momentum awal itu kan P ya. P rumusnya kan M kali V1 ya. Nah, momentum akhir berarti PM dikali V aksen 1. Berarti M dikali setengah V1 ya. Oke, ini ada negatif ya. Berarti momentum akhir sama dengan negatif setengah M kali V1. Nah, ini M kali V1 itu kan sama dengan momentum awal ya. Berarti negatif setengah P ya. Perubahan momentum, rumusnya adalah momentum akhir kurang momentum awal. Oke, berarti negatif setengah P kurang P. Jadi jawabannya adalah negatif 1,5 P. Oke. Cukup susah bukan? Ini tidak langsung terlihat jawabannya ya. Jadi ini jawabannya ternyata adalah E. Oke. Kita coba lagi nomor 17. Oke. Ada sebuah perahu, masanya 100 kg. Oke, jadi kita diketahui dulu boleh ya. Ini kita gambar perahu bergerak ke kanan ya, misalkan ya. Perahu itu benda 1, jadi V1-nya 10 meter per sekon. Nah, di atas perahu ada orang ya. Kemudian tiba-tiba orang tersebut meloncat ke belakang, meloncat ke arah sini ya. Nah, ini berarti orang ini kita assign dengan angka 2 ya. Berarti V. Jadi mula-mula orang bergerak dengan perahu kan. Berarti V1-nya 10, V2 juga 10 ya. Nah, kemudian tiba-tiba orang meloncat ke belakang berlawanan arah, berarti V aksen 2-nya jadi negatif 2 meter per sekon. Ditanya V aksen 1, jadi kecepatan perahu setelah orang tersebut meloncat ke arah berlawanan. Oke. Nah, sekarang kita dapat gunakan hukum kekekalan momentum. Oke, saya tuliskan dulu rumusnya ya. Hukum kekekalan momentum. Oke, ada yang masih ingat? Rumusnya adalah hukum kekekalan. Jadi untuk setiap tumbukan apapun, jadi ini sebenarnya tumbukan dalam tanda kutip ya. Jadi
Jadi pokoknya ada dua benda yang berinteraksi gitu, dengan kecepatan awal tertentu, kemudian dia berubah, ada kontak dengan benda satu lagi, nah itu berarti termasuk kategori dari tumbukannya. Rumusnya adalah M1V1 tambah M2V2. Untuk level SMA kita cuma berurusan dengan dua benda ya, jadi tidak terlalu ribet lah ya, cuma M1V1 tambah M2V2 sama M1V aksen 1 tambah M2V aksen 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. Satu itu kan perahu ya, berarti 100, kecepatannya 10, masa orangnya 50, kecepatan awalnya 10, sama dengan 100 dikali V aksen 1 yang dicari, tambah 50 kali negatif 2 ya. Ini negatif harus masuk karena kecepatan merupakan besaran vektor, jadi tanda itu penting ya. Yang di ruas kiri jadi 1500 sama dengan 100 V aksen 1 dikurang 100. Ini minus 100, kita pindah ke ruas kiri jadi plus ya. Jadi 1600 sama 100 V aksen 1. Nah, kita bisa langsung dapat V aksen 1 sama 16 meter per second. Ya, ternyata perahu terdorong oleh kaki orang, sehingga semakin cepat, yang mula-mula kecepatannya cuma 10, setelah orang meloncat ke arah berlawanan, kecepatan perahu jadi bertambah menjadi 16 meter per second. Jadi jawabannya adalah option yang D atau delta ya. Oke, lumayan cukup menantang ya. Soalnya nomor 18, ini ada uji balistik. Uji balistik itu digunakan untuk tim polisi untuk menyocokkan apakah peluru yang ditemukan di TKP apakah sesuai dengan peluru yang dimiliki oleh seseorang. Oke. Cara mengujinya adalah dengan menguji kecepatan dari peluru tersebut. Ya. Jadi si peluru itu ditembakkan ke suatu balok yang berat, yang besar ya. Nah, sehingga akibatnya si peluru akan bersarang di balok tersebut. Nah, akibatnya si peluru dan balok akan mengayun sampai ketinggian tertentu. Nah, ini. Oke. Jadi nanti dari sini kita dapat gunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi untuk dapat memperoleh kecepatan awal dari peluru. Oke, jadi kita tinjau dulu mulai dari yang diketahui. Oke. Nah, kita cari dulu dengan trigonometri ketinggian atau H dari ayunan tersebut. Nah, kita buat segitiga dulu seperti ini ya. Ini ada sudut 60 derajat. Kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa tali kan tidak mulur ya. Berarti panjang tali yang ke sini pun ini 2 meter ya. Nah, ini 90 derajat. Nah, berarti kita bisa cari panjang sisi di samping sudut 60 derajat. Sisi ini ya, saya kasih warna berbeda agar lebih mudah melihatnya. Nah, ini kita dapat cari dengan ini kan samping bagi miring, berarti kosinus ya. Berarti sisi merah ini adalah, misalkan saya kasih assignin X ya. Jadi X itu sama dengan 2 dikali kosinus 60 derajat. Kosinus 60 kan setengah, berarti 2 kali setengah jadi 1 meter ya. Jadi X-nya 1 meter. Nah, karena panjang tali ini 2 meter, ini tinggi yang garis merahnya 1 meter, berarti H ini adalah selisihnya yaitu 1 meter juga ya. Oke. Di sini oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita bisa cari kecepatan setelah tumbukan. Nah, ini setelah bertumbukan kan ada kecepatan di aksen. Nah, karena di atas ini V-nya 0 ya, berarti kita dapat gunakan rumus cepat, yaitu V aksen sama dengan akar 2 GH. Nah, rumus ini berlaku apabila ada benda yang memenuhi hukum kekekalan energi mekanik dan di salah satu posisinya kecepatan bendanya itu 0. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus ini ya. V aksen itu kecepatan di bawah, G-nya 10, H-nya itu 1. Jadi kita peroleh kecepatan di bawah itu setelah si peluru bersarang di balok adalah angka 20 meter per sekon. Oke, di sini ya. Kata ini bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 5 meter per sekon. Nah, sekarang kita gunakan hukum kekekalan
momentum ya. Jadi M1 V1 ini peluru ya, tambah M2 V2 ini balok dengan M1 tambah M2 V aksen ya, karena setelah tumbukan kedua benda menyatu ya. Ini balok mula-mula diam, jadi ini 0, M1-nya itu massa pelurunya 0,01 kg, V1 ditanya, M1 tambah M2-nya itu berarti 1,5 kg kali 2 akar 5. Berarti kita peroleh V aksen V1-nya itu 300 akar 5 meter per sekon. Oke, cukup cepat juga ya kecepatannya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang option alpha. Oke, next nomor 19. Ini ada granat. Mulai diam, kemudian pecah menjadi dua bagian. Jadi mungkin kalau digambar sketsanya mula-mula gini, kemudian dia pecah. Ini satu, ini dua gitu ya. Oke. Jadi saya bisa buat M1-nya itu M misalkan ya, M2-nya itu 2M ya, sesuai dengan perbandingannya ya. Nah, sekarang energi yang dibebaskan adalah 300.000 Joule. Nah, energi itu kan berarti diperoleh dari jumlah energi kinetik ya. Berarti EK1 tambah EK2. Nah, kita dari sini dulu boleh ya. 300.000 sama dengan setengah M V aksen 1 kuadrat tambah setengah M V aksen 2 kuadrat ini ya. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum ya. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Oke, ini ya. Nah, kita bisa ganti M1-nya itu M, M2-nya itu 2M. Jadi M-nya bisa dicoret ya. Kita dapat hubungan bahwa V aksen 1 sama dengan negatif 2 V aksen 2. Oke, dari sini kita dapat hubungan, kita dapat gabung ke persamaan yang energi kinetik ini menjadi 300.000. Oke. Sama. Tapi kita yang ditanya itu sebetulnya kan perbandingan energi kinetik ya. Jadi mungkin kita bisa langsung mengerjakan perbandingannya ya. Coba saya kerjakan seperti ini ya. Oke, jadi kita coba jalur lain. Karena yang ditanya itu sebetulnya kan EK1 per EK2. Jadi kita bisa langsung saja ya. EK1 kan setengah M1 kali V1 kuadrat. Setengah. EK2 itu kan setengah kali 2M kali V2 kuadrat ya. Setengahnya dicoret ya. M-nya dicoret. V1-nya itu kan sama dengan 2 V2 ya. Berarti min 2 V aksen 2 kuadrat per 2 V aksen 2 kuadrat. 2 kena kuadrat jadi 4 V aksen 2 kuadrat per 2 V aksen 2 kuadrat. Ini bisa dicoret. Jadi perbandingan EK-nya adalah 2:1 ya. Oke, ternyata kita bisa pakai jalur ini, jadi tidak perlu menggunakan data energi ya. Jadi jawabannya adalah yang option B. Oke, soal terakhir untuk segmen kali ini. Oke, ini ada gambar, saya lupa gambarnya. Saya akan gambarkan sekarang ya. Jadi ada benda B digantung ya. Ini benda B digantung di tali, kemudian ditabrak oleh benda A gitu ya. Seperti ini ya. Nah, itu saja ya. Panjang talinya L. Jadi ini benda A, ini benda B. Oke. Kemudian setelah bertumbukan, si benda B akan mengayun ke atas ya. Nanti ditanya si benda B itu mencapai ketinggian berapa gitu ya. Jadi si benda B akan mengayun sampai ketinggian berapa. Oke, ini cukup mudah ya, mirip soal yang uji balistik tadi. Nah, sekarang kita gabungkan dua persamaan. Persamaan pertama adalah hukum kekekalan momentum. Jadi MA VA tambah MB VB dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Oke. Ini masanya sama, kita bisa coret semua ya. VA-nya 20, VB-nya 0, dengan V aksen A tambah V aksen B. Oke. Ini persamaan satu ya. Kemudian kita gunakan rumus koefisien restitusi, yaitu negatif V aksen
plus V aksen B per V A min V B ya. Berarti setengah sama dengan, kita masukkan angkanya boleh ya. Oke. Kalian dapat pause videonya apabila mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya. Ini karena 0 per, oke ini salah ya, harusnya yang atas itu yang V aksen yang belum diketahui ya. Jadi minus V aksen A tambah V aksen B per 20 min 0. Oke, jadi 10 sama dengan minus V aksen A tambah V aksen B. Ini persamaan 2 ya. Persamaan 1 dan 2 dapat dieliminasi. Ini digabungkan ya. Jadi kita peroleh, kita jumlahkan berarti 30 sama dengan 2 V aksen B. Berarti V aksen B sama dengan 15 meter per sekon. Nah, ini ketinggian ini kan kita dapat cari dengan rumus hukum kekekalan energi, yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, jadi 15 sama dengan akar 20H. Berarti 225 kita kuadratkan ya, 20H. Berarti H sama dengan 225 bagi 20. Berarti 11,25 ya. 11,25 meter. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Jawabannya adalah yang option E. Oke, bagaimana? Oke, cukup lumayan ya soal-soal ini. Oke, saya kasih lagi ini jawaban akhirnya ya, nomor 20, 19, 18, 17, 16. Oke, sedikit catatan. Apabila kalian memiliki soal-soal yang mungkin menurut kalian sukar, kalian dapat kirimkan ke saya ya di channel School Horizon, dimanapun kalian berada di Indonesia ya, atau di luar negeri ya. Di Indonesia saya akan kerjakan dan saya akan share jawabannya sesuai dengan urutan soal masuk di video di channel School Horizon. Oke. Sehingga kita dapat belajar bersama-sama dan sering berdiskusi bersama juga ya, lewat platform YouTube ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.